Perkenalkan, nama saya Margaret Yosepin Burupasaribu dari kelas AB5I. Baiklah, saya akan memulainya. Yang pertama, jelaskan secara singkat apa itu public relation. Public relation berasal dari dua kata, yaitu public dan relation, di mana relation berarti hubungan. Dapat diartikan secara singkat bahwasannya public relation adalah hubungan antara kelompok-kelompok dengan masyarakat, di mana peran utama dari PR adalah menciptakan citra perusahaan yang baik di kalangan masyarakat. Yang kedua, jelaskan secara singkat perkembangan PR di Indonesia dan di dunia. Dimulai dari di Indonesia. Public relation mengalami sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Perkembangan tersebut secara konseptual dimulai pada tahun 1950-an, atau lebih tepatnya pertengahan abad ke-20. Ditandai dengan berdirinya sebuah organisasi Humas pada Pertamina. Untuk pertama kalinya. Saat itu Pertamina membentuk divisi hubungan pemerintah dan masyarakat atau HUMPAS. Kemudian divisi itu berperan penting dalam membangun komunikasi antara perusahaan dengan relasi bisnis, klien, dan berbagai perusahaan baik BUMN, swasta maupun asing. Sejarah perkembangan public relation di Indonesia berikutnya ditandai dengan pembentukan Humas pada jajaran kepolisian pada tahun 1954. Berikutnya pada tahun 1970-an, Humas juga dibentuk di berbagai instansi pemerintahan serta maupun swasta. Istilah Humas sebagai public relation sendiri sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan apabila dikorelasikan dengan state of being. Akan tetapi, istilahnya menjadi tidak sesuai jika kegiatan tersebut hanya berhubungan dengan masyarakat di luar organisasi. Perkembangan di dunia, dalam sejarahnya, istilah PR sebagai sebuah teknik menguat dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh pelopor LFY Leadbeater Lee tahun 1906, berhasil mengulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat dengan sukses. Atas upayanya ini, ia diangkat menjadi the father of public relation. Yang ketiga, perbedaan PR, marketing, advertising, dan sales. PR adalah keseluruhan upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara hubungan yang baik antara organisasi dengan masyarakat. Marketing adalah proses pemasaran yang dilakukan untuk memperoleh laba. Advertising yaitu iklan yang dibuat sebaik mungkin agar tertarik untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Sales adalah usaha promosi penjualan untuk memperkenalkan produk secara langsung agar dapat mempertahankan penjualan perusahaan. Yang keempat, apa peran dan fungsi public relation? Peran public relation yang pertama menjadi penasihat ahli bagi manajemen atau expert receiver. Yang kedua, fasilitator komunikasi atau communication facilitator. Yang ketiga, fasilitator proses pemecahan masalah. Yang keempat, teknisi komunikasi. Fungsi dari public relation yang pertama, menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran. Yang ketiga, mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya. 4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen demi tercapainya tujuan dan manfaat bersama. Yang kelima, menciptakan komunikasi dua arah dan timbal balik dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari organisasi ke publiknya atau sebaliknya demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. Yang kelima, apa yang harus Anda miliki untuk dapat menjadi seorang PR? Yang sudah saya miliki untuk saya dapat menjadi seorang PR yaitu mampu menghadapi semua orang yang memiliki aneka ragam karakter dengan baik. Hal ini sudah saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari, di mana saya harus bisa menerima sifat-sifat setiap orang yang berada di sekitar saya. Karena saya tahu saya tidak bisa memaksakan kehendak saya untuk mereka dapat mengikuti sifat saya. Karena Tuhan menciptakan umatnya dengan berbagai-bagai karakter. Untuk itu kita harus saling mengasihi. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik. Hal ini
Kenapa saya bilang saya sudah memilikinya? Karena ketika saya berkomunikasi dengan orang lain, saya akan mendengarkannya dan fokus sehingga komunikasi saya dengan lawan bicara saya dapat nyambung hingga percakapan kami selesai. Yang ketiga, memiliki tingkat imajinasi yang tinggi. Kenapa hal ini saya katakan sudah ada dalam diri saya? Karena ketika saya bekerja personal maupun kelompok, saya dapat memberikan ide-ide yang menarik untuk tugas saya maupun kelompok saya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kami itu dengan tepat waktu dan dengan kumpulan ide yang menarik. Sekian dari saya, terima kasih.